Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana ukhrana min yadi du'a wal qabul. Wa ma min kulli sunnah isyan. Amin. Hadratin Nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Nabi, telah diberi umatku di bulan Ramadan 5 perkara ya, yang tidak pernah 5 perkara itu diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi saja tidak diberi 5 keutamaan ini. Tapi justru 5 ini diberikan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa mulianya umat Muhammad ini dengan hadirnya Ramadan. Yang pertama kata Nabi, fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ta'ala ilaihim. Apabila tiba malam pertama Ramadan, Allah memandang kepada umat Muhammad. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang pada malam pertama Ramadan itu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, dijamin kata Nabi, lam yu'adzibhu abada. Tidak akan diazab selamanya. Hanya dengan hadirnya malam pertama ketika umat Muhammad itu dipandang dengan pandangan rahmat, ada jaminan tidak akan diazab. Ya. Maka supaya kita ini termasuk orang yang dipandang ya, oleh Allah ya, dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya yang akan menyebabkan kita jauhkan dari azabnya, kita ini harus bergembira dan harus bersyukur setiap kita kedatangan bulan Ramadan, yaitu malam pertama Ramadan. Kita ini harus bangga, harus bergembira, harus bersyukur. Bahkan kalau perlu kita sujud syukur, karena hadirnya Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita tidak bergembira, tidak bersyukur ya, dengan hadirnya Ramadan, sedangkan bulan Ramadan itu kata Nabi bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh yang berisi itkun minan nar, sampai disebutkan dalam hadis Nabi, selama bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dikunci oleh Allah, dan setan-setan yang biasanya menggoda manusia dibelenggu. Ini saking banyaknya rahmat Allah, ampunan Allah yang diberikan pada bulan Ramadan itu, Allah memberikan jalan yang sangat-sangat mudah untuk terhapusnya dosa dengan hadirnya Ramadan itu, dan dengan banyaknya mendapatkan pahala berkat Ramadan itu. Sampai-sampai pintu surga dibuka lebar itu, Allah memberikan jalan yang mudah untuk melakukan amal soleh yang nilai pahalanya sangat tinggi.
Karena disebutkan dalam hadis ketika bulan Ramadan itu orang melakukan amal ibadah sunnah dinilai oleh Allah persis seperti amal wajibnya. Kalau orang itu melakukan amal wajib seperti melakukan amal wajib 70 kalinya ya. Maka kesempatan yang besar bagi kita-kita terutama yang merasa kita ini masih banyak kurang, mungkin banyak utang dulu-dulu, mungkin kita sering lalai, sering malas. Kesempatan di bulan Ramadan itu untuk menutup kekurangan kita ya, dengan melakukan amal sunnah sudah dihukumi sama dengan wajib ya. Berapa banyak mungkin kita ini ketinggalan yang wajib-wajib atau terabaikan dari kewajiban-kewajiban kita dulu, kesempatan di bulan Ramadan untuk menutup kekurangan ya. Nah ini ya, yang merupakan nikmat yang besar ya. Jadi kembali supaya kita termasuk orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih. Pertama kali pada malam pertama yang pada tahun ini kalau lihat di tanggalan ya malam Senin nanti itu, tapi kita tetap menunggu hasil pengumuman pemerintah ya. Kita menunggu itu gitu loh. Ketika kita sudah dengar ada kepastian ini sudah malam Ramadan, besok puasa Ramadan, maka pada saat itu kita harus bergembira gitu loh. Harus bersyukur, kalau perlu sujud syukur. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa menjumpai Ramadan yang mana Nabi saja merindukan ya, bisa menjumpai Ramadan sejak 2 bulan sebelumnya sudah doa ya. Nah kita ditakdirkan itu harus syukur. Jangan sampai ada orang yang mengaku muslim atau mengaku mukmin dengan hadirnya Ramadan justru keberatan. Jangan sampai, alamat tidak dapat pandangan Allah kalau sampai keberatan ya. Mungkin orang yang tidak biasa puasa, mungkin waduh ya apa saya sudah tidak bisa sarapan. Apalagi orang yang biasa merokok itu biasanya ya kalau sudah terbiasa itu berat untuk meninggalkan. Kadang-kadang 2 jam aja tidak rokokan ya lemes semua. Kadang-kadang kalau sudah demikian. Nah ini jangan sampai gitu loh. Justru harus syukur ya. Alhamdulillah Allah memberikan bulan Ramadan yang Allah mewajibkan puasa. Kapan lagi saya ini akan menghukum nafsu saya yang selalu kepingin makan, kepingin senang-senang ini. Kesempatannya. Siapa tahu dengan demikian Allah akan memberikan anugerah kepada saya bisa berhenti dari semua apa yang tidak baik. Termasuk mungkin walaupun orang itu ya, mungkin sebagai pekerja berat. Wah, bagaimana nanti kalau saya puasa kuat? Nah ini jangan sampai membuat dia terus susah dengan hadirnya Ramadan. Ya, harus yakin yang ngasih kekuatan itu Allah. Ya. Jadi ketika orang itu punya keyakinan siapapun ya pasti kuat. Tidak ada yang kuat kalau yang tidak kuat kalau orang itu dikuatkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau tidak yakin kepada Allah, ya walaupun sahurnya banyak, walaupun tidak kerja berat, ya tidak akan kuat karena tidak ada niatan yang sungguh-sungguh, tidak yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin, niat yang sungguh-sungguh banyak. Contohnya orang yang jangankan itu puasa wajib, puasa sunnah aja banyak orang yang kuat walaupun pekerja berat. Ya. Itu menunjukkan bahwa semua itu atas pertolongan Allah. Ya. Begitu juga mungkin orang yang biasanya buka warung-warung ya setiap hari. Ya. Nah ini dengan hadirnya Ramadan jangan sampai terus membuat waduh susah ya apa nanti. Jangan ya. Yakinlah bahwa ya justru kata Nabi bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menambah rezeki. Ya. Tidak mungkin ya kekurangan gitu. Ya. Makanya secara zahir gitu loh bagi orang-orang yang biasanya buka warung-warung itu di siang hari itu sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk supaya selama Ramadan jangan sampai buka di siang hari ya. Sudah ada persiapan itu harus ya. Ya jadi jangan sampai ada orang yang mengaku mukmin ya,
Ramadan siang-siang buka warungnya, ya, jual makanan yang, nah ini nanti percuma. Bagaimana dia sendiri misalnya puasa, tapi menjadikan orang-orang lain membantu orang yang tidak puasa. Berapa itu? Ya. Dosanya orang yang membantu orang yang tidak puasa. Satu orangnya berapa? Ya. Nah ini jangan sampai dengan hadirnya Ramadan terus keberatan, susah. Nah ini alamat tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat pandangan Allah gitu. Jadi kita harus, ya, siapapun itu orang Islam yang beriman dengan hadirnya Ramadan, terutama pas malam pertama itu harus bersyukur, bergembira, dan bahkan harus bangga dengan hadirnya Ramadan, ya. Ini makanya kita dianjurkan, ya, ketika masuk awal Ramadan itu, awal malam Ramadan, kita sudah dianjurkan untuk niat. Ya, saya niat puasa Ramadan 1 bulan suntuk, ya, 1 bulan penuh. Itu sebagai realisasi daripada bahwa kita ini syukur gitu loh, seneng. Ya, jadi mulai malam pertama sudah diniati puasa 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Kenapa kita dianjurkan demikian? Satu, karena menurut hadis Nabi, hadis sahih, orang itu ketika masih niat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan butuh oleh Allah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat baik, sebelum dilakukan itu sudah dicatat satu kebaikan yang butuh. Ya. Jadi ketika orang saya niat mau melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya, itu sudah dapat kebaikan puasa 1 bulan, ya. Dapat pahala niat puasa sebulan. Terus yang kedua, berkat orang itu niat sungguh-sungguh itu ditolong oleh Allah, dikasih kekuatan, ya, dikasih kekuatan. Maka terutama orang-orang yang bekerja berat, orang-orang yang mungkin tidak biasa puasa sunnah, itu harus niat yang sungguh-sungguh. Jangan sampai ada kekhawatiran, waduh kuat apa enggak. Jangan, ya. Berkat niat, ya, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, ya, pasti dikuatkan oleh Allah, ya. Sebab, ya, ada dahulunya sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, tokoh, ya, ahli tasawuf yang terkenal. Beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanah fata'allahu lahu 70 baban minat taufiq. Barang siapa yang membuka pada dirinya satu niatan baik, niat baik, ya, maka Allah membuka pada orang itu 70 pintu taufik. Berkat niat baik satu itu loh. Ditolong ini oleh Allah berkat niat baik, ya. Nah ini kita harus niatnya puasa 1 bulan. Bahkan kita kesempatan karena ini bulan Ramadan. Jadi bahkan kita mulai malam pertama itu sudah niat-niat yang baik. Saya niat melakukan tarawih sebulan penuh. Saya niat melakukan tahajud sebulan penuh. Termasuk saya niat saya selama Ramadan tidak akan muring-muring lagi, tidak akan marah-marah. Saya diniati itu. Saya niat memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan istri, kesalahan suami. Itu diniati yang baik-baik. Dengan niat itu akhirnya diwujudkan oleh Allah. Duh, kok iso ya aku selama Ramadan gak muring-muring belas. Selama Ramadan gak tahu ngomong sing elek. Selama Ramadan ini karena diniati gitu. Datang pertolongan Allah. Perlu itu gitu. Sebab kalau orang itu puasa tapi masih ngomong kasar, masih ngomong yang jelek, menyakitkan orang, apalagi menyakiti istri atau menyakiti suami. Nah ini akan hilang nilai ibadah puasa itu, ya. Jadi benar-benar Ramadan itu kata Nabi bulan sabar, bulan latihan sabar. Jadi perlu diniati, ya. Kembali untuk niat puasa secara khusus demikian, ya. Yang ketiga manfaatnya, kita itu kalau niat malam pertama sudah niat puasa 1 bulan penuh, di samping pada saat itu orang sudah dapat nilai
kebaikan niat itu, ya. Yang kedua akan mendapatkan pertolongan Allah sehingga dikuatkan untuk puasa. Yang ketiga, sewaktu-waktu orang itu lupa niat di malam hari, menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetap sah puasanya. Karena sudah diniatkan pada malam pertama itu, ya. Tapi tetap setiap malam harus niat, setiap malam harus niat puasa. Cuma untuk jaga-jaga barangkali ada lupa gitu. Ketika orang itu lupa tidak niat, tetap sah puasanya. Ya, sebab kalau tidak niat pertama itu, ketika lupa tidak niat puasa Ramadan, ya, tidak sah puasanya. Karena puasa wajib harus niat di malam hari. Ya. Ketika tidak sah, karena tidak niat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi hukumnya tidak puasa. Itu bedanya kalau puasa Ramadan, ya. Kalau puasa Ramadan, walaupun orang batal puasanya, tidak boleh. Aku wis batal, malah kak niat, wis tak sarapan, haram hukumnya, dosa besar. Ya. Haram itu. Ya. Ini makanya tidak enak-enak orang tidak puasa terus makan, nanti makan lagi, itu haram terus itu berapa? Ya, sebenarnya. Ya. Ini manfaatnya kita supaya ya, meniatkan. Khususnya puasa di malam pertama itu. Kemudian yang kedua kata Nabi, fa inna khulufa afwahim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Sesungguhnya bau-bau mulut orang yang berpuasa di saat sore hari ya, lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Alangkah mulianya orang yang puasa itu, ya. Bau mulut abab, ya. Yang umumnya menurut kita tidak enak, terutama di saat ya, sore, ya. Itu justru dihargai oleh Allah, ya. Menurut Allah, jadi di sisi Allah, ya, bukan di sisi presiden, ya, bukan di sisi raja, bukan di sisi suami, bukan di sisi, tapi di sisi Allah yang punya seluruh makhluk ini. Itu di sisi Allah bau mulut orang yang biasa ini lebih harum daripada bau misik, ya. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang puasa ini. Kemudian atas dasar hadis ini, maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita ini, makruh orang bersiwak atau menggosok gigi kalau sudah zuhur, ya. Kalau pagi tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah zuhur sampai maghrib, ya, menjelang maghrib, makruh, tidak baik gitu. Alasannya karena ada hadis tadi, kan berarti dengan sikatan kan orang seperti tidak senang sama baunya ini, padahal di sisi Allah lebih harum daripada misik, gitu kan. Kok disikati dihilangkan, kan seolah-olah gitu. Seolah-olah tidak senang sama bau, ya, mulut yang menurut Allah lebih harum daripada bau misik, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin, ya. Maka sesungguhnya para malaikat memohonkan ampunan untuk umat Muhammad yang puasa itu, ya. Orang yang puasa itu dimohonkan ampunan oleh malaikat, ya. Yang tidak tahu berapa jumlahnya malaikat ini banyak, ya. Itu setiap siang dan malam memohonkan ampunan untuk umat Muhammad yang melakukan puasa, ya. Makanya kalau orang itu benar-benar puasa, ya, dengan dasar iman, ya, ya, dan ikhlas, tidak karena sungkan, tidak karena terpaksa, puasanya memang karena Allah, ya, jaminan dengan puasa Tuhan habis itu, ya. Bersih sama sekali dosanya seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibu, kata Nabi, ya. Karena setiap siang dan malam malaikat-malaikat memohonkan ampunan untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, wa innallaha ta'ala ya'muru jannatahu fayaqul, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh surganya. Lantas Allah berfirman kepada surga itu, ista'iddi wa tazayyani aw syaka an yastari'u li ibadi aw syaka an yastari'u min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah berfirman kepada surga, wahai surgaku, bersiap-siaplah Anda, berhias dirilah Anda dengan segala perhiasan untuk menyambut kedatangan hamba-hambaku umat Muhammad yang melakukan puasa.
Mereka sudah hampir istirahat dari kepayan-kepayan di dunia. Ya. Menuju ke negeriku, ke negeri kemuliaanku dan ke surgaku. Maka dalam arti yang lain kata Nabi, karena setiap Ramadan surga itu dikatakan begitu, ya, untuk siap menyambut kehadiran umat Muhammad yang puasa. Maka surga itu rindu katanya. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu sangat-sangat merindukan 4 golongan orang, ya. Yang pertama, talil Quran. Yang dirindukan oleh surga itu orang yang senang membaca Al-Quran, ya. Makanya kita kalau kepingin dikangeni swarga gitu, dikangeni swarga, ya, ya harus kita senang baca Quran, ya. Setiap hari jangan sampai tidak ada baca Quran, itu tandanya orang senang baca Quran, ya. Terus terutama di dalam suasana bulan Ramadan, terutama, ya. Yang mana memang bulan Ramadan kata Nabi syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya. Hanya saja yang perlu diingat, ya, terutama di masyarakat, di kampung-kampung, ya, ketika membaca Quran darusan, ya, harus mengikuti adab-adabnya, ya. Ketika baca darusan, hataman, kadang-kadang di mana itu, kalau memang pakai pengeras, itu yang pertama harus benar bacaannya, dan harus ada yang nyemak. Jangan sampai orang baca Quran pakai pengeras suara yang keras, ya, bacaannya salah semua. Ini berdosa ini, membuat orang-orang lain yang dengar ikut mau diingatkan bagaimana, dengar, ya. Mendingan tidak usah dikeluarkan, ya, pakai pengeras kalau memang, ya, bacaannya banyak yang salah dan tidak ada yang nyemak, ya. Kadang-kadang banyak di masyarakat demikian. Yang kadang-kadang lucunya sudah salah diingatkan tidak mau. Nah ini. Kadang-kadang pakai pengeras baca yang, ya, cepat sampai tidak bisa didengarkan, tidak jelas huruf-hurufnya. Ini juga tidak beradab, tidak menghargai Quran, kalamullah, ya. Kemudian juga harus dijaga ketika orang itu darusan pakai pengeras, ya, maksimal jam 10 malam itu harus sudah dimatikan itu pengeras yang atas. Bolehlah pakai pengeras khusus yang dalam ruangan saja. Ini karena kadang-kadang di sebagian tempat kadang-kadang dia bangga, wah, di kampungku darusan sampai jam 1 malam, bangga, seolah-olah ya, baik, padahal ini berdosa, itu mengganggu orang yang tidur ini, ya. Jadi maksimal itu jam 10 malam sudah harus ya, dimatikan itu kalau baca Quran ini. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Karena banyak di masyarakat yang orang seolah-olah berbuat baik padahal itu, ya, berdosa, ya. Kemudian yang kedua, orang yang dikangeni surga ini wa'afidil lisan, ya, orang yang menjaga lisan, ya. Makanya terutama dalam suasana Ramadan, terutama, ya, ketika puasa ini harus benar-benar puasa dari ngomong yang tidak baik, ya. Harus benar-benar menjaga lisan. Kalau orang itu selama Ramadan, ya, saya niat selama Ramadan saya tidak akan ngomong yang tidak baik, ya, dijamin itu, ya. Keluar dari Ramadan pasti orang itu akan menjadi orang yang mampu menjaga lisan, ya. Tapi kalau orang itu walaupun puasa siang harinya tapi tidak terjaga lisannya dari ngomong yang tidak baik, kadang-kadang ngerasani orang, kadang-kadang ngomongnya kasar, nyakiti orang, kadang-kadang nyakiti istri, nyakiti suami, ngomongnya itu, ya. Kadang-kadang ini walaupun setiap hari puasa, tapi kalau tidak puasa dari ngomong yang tidak baik, habis itu nilai ibadah puasa itu, ya. Makanya ada hadis, ada 5 perkara yang bisa membatalkan nilai ibadah puasa, ya. Di antaranya al-kadzib, bohong. Puasa-puasa bohong, ya habis sudah, ya. Kemudian lagi al-ghibah, ngerasani. Puasa-puasa ngerasani orang, ya habis sudah, ya, pahalanya, ya. Kemudian an-namimah, ngadu domba, ya. Kemudian al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian an-nadharu bisyahwatin, melihat, memandang yang menimbulkan syahwat. Ini akan menghabiskan nilai ibadah puasa, ya. Itu yang lebih-lebih
lesan ini gitu loh. Adab puasa yang paling sangat itu harus menjaga lesan ya. Ketika orang tidak bisa menjaga lesan, maka puasanya sia-sia. Sampai dalam hadis disebutkan, "Malam yada' qaula zuri wal amala bi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu aw syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang tidak baik, ucapan kotor dan perbuatan yang tidak baik di saat puasa, maka Allah tidak butuh orang ini meninggalkan makan dan minum. Artinya, biar kamu tidak makan atau tidak minum, tidak ada artinya, tidak butuh saya. Ya. Itu saking pentingnya apa? Puasa menjaga lesan. Ya. Itu makanya ada jaminan gitu. Ketika orang itu menjadi orang yang bisa menjaga lesan, tadi ngomong yang tidak baik, jaminan surga kangen gitu. Rindu surga kepada orang ini. Ya. Tapi kalau orang itu masih belum menjaga lesan, walaupun ahli tahajud, walaupun ahli puasa, tidak ada. Ya. Karena berarti ibadahnya tidak menghasilkan. Jadi ibadah itu ketika berhasil pasti akan membuat orang itu mampu menjaga lesan. Kemudian yang jadi talil Quran wa hafizil lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an. Orang yang dikangeni surga itu orang yang senang mengasih makan orang yang lapar ya. Orang yang senang ngasih makan orang yang lapar ya. Maka terutama dalam suasana Ramadan ya, itu kita sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senang ngasih buka orang, itu termasuk ya. Ngasih berbuka orang ya. Ini nilai pahalanya sangat besar, dan kalau orang itu menjadi hobi senang ngasih makan orang yang lapar, ada jaminan surga, rindu sama orang ini. Terus yang keempat, kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga itu was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tentunya bukan hanya puasa-puasa tidak makan, tidak minum, tapi puasa di samping tidak makan, tidak minum, juga puasa dari maksiat. Ya, itu dijamin surga itu rindu padanya. Itu yang keutamaan umat Muhammad yang keempatnya. Jadi yang pertama, malam pertama Ramadan Allah memandang umat Muhammad dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kemudian keutamaan yang kedua untuk umat Muhammad, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Yang ketiga, para malaikat semua itu sibuk memohonkan ampunan siang dan malam untuk umat Muhammad yang puasa. Kemudian yang keempat, surga itu diperintah oleh Allah untuk bersiap-siap ya, untuk menyambut kehadiran umat Muhammad yang puasa. Sampai-sampai surga rindu kepada orang yang puasa. Kemudian yang kelima, kata Allah, kata Nabi, fa idza kana akhirul lailatin min Ramadan, ghafarallahu lahum. Apabila sudah tiba malam terakhir Ramadan, maka Allah mengampuni seluruh umat Muhammad yang puasa itu. Para sahabat tanya, "Iya Lailatul Qadar ya Rasul? Apa itu yang dimaksud malam Lailatul Qadar wahai Nabi?" "Oh, bukan," katanya Nabi. "Bukan itu, lain lagi. Lailatul Qadar lain lagi. Apa Anda tidak tahu orang yang bekerja ya? Orang yang bekerja ketika selesai dari pekerjaan akan dikasih gaji gitu loh. Nah, begitulah orang yang puasa ini ibarat orang kerja kepada Allah gitu loh. Setelah selesai pekerjaannya puasa dikasih gaji oleh Allah, tapi gajinya bukan dunia. Tidak ada artinya menurut Allah. Kalau orang dikasih bayaran dunia, dunia akan hilang, akan sirna, akan rusak sesaat ya. Percuma gitu loh. Maka Allah memberikan upah itu yang yang istimewa, yang akan abadi, yaitu ampunan Allah itu segala-galanya gitu. Jadi orang mendapatkan ampunan dari dosa itu segala-galanya, melebihi daripada dunia dan seisinya gitu. Ya, oleh karena itu Allah ngasih upahnya itu diampuni segala dosa itu sudah. Kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ya sudah berarti mendapatkan segala-galanya. Surga aja diperoleh ketika orang ya mendapatkan ampunan Allah. Makanya dalam suasana malam-malam yang istimewa seperti malam-malam Ramadan, terutama malam-malam di mana ada tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar, justru Nabi menganjurkan kita untuk memohon
ampunan Allah, gitu. Jadi bukan minta ini, tapi yang diminta mohon ampunan kepada Allah. Ini menunjukkan mendapatkan ampunan Allah itu segala-galanya, gitu. Ya. Itu diantara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ya. Ya, di antara yang disebut dalam satu hadis ini, tapi masih banyak di hadis-hadis yang lain. Berkat Ramadan ini Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, maka kita harus bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dikasih oleh Allah rumah Ramadan ini, sehingga umat Muhammad yang walaupun umurnya ini pendek ya, jauh lebih panjang umat terdahulu, tapi kebaikan-kebaikannya tidak kalah gitu. Berkat di antaranya hadirnya Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga dan anak-anak turun kita semua, saudara-saudara kita kaum muslimin, mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, terutama pada malam awal Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dijauhkan dari azab Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh, dapat menyempurnakan sholat tarawih sebulan penuh, dan mudah-mudahan kita dianugerahi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang akan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minallah wa sallallahu ala Muhammad wa alihi. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tballuna bi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alayna masa'ib ad-dunya. Matta'na ya Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa kuffa aydiy adh-dhalimin 'anna. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana mimman sabaqat lahum minka al-husna ziyadah. Allahumma aghnina iyyahum bil 'ilmi wa zayyinna iyyahum bil hilmi wa akfina iyyahum bit taqwa wa jammilna iyyahum bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama barakta lana fi Rajab, barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, waj'alna wa ahlana wa auladana min suwami Ramadan, waj'alna iyyahum min quwami Ramadan, warzuqna iyyahum lailatul qadar, wa a'id alaina syahr Ramadan sinin ba'da sinin fi lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون، الحمد لله من آمين. سيد الفاتحة.